Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Cakti Raya Kabupaten Sanjaya dengan NIM 2021 0801 088. Selanjutnya ada Michael Julius Huta Barat dengan NIM 2021 0801 159. Selanjutnya ada Lamda Pratama Apriliansyah dengan NIM 2021 0801 055. Selanjutnya ada saya sendiri, Syam Fausta, dengan NIM 2021 0801 191. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan petunjuknya lah kita masih diberikan sedikit ilmu yang dapat berguna bagi agama, bangsa dan seluruh manusia. Tak lupa salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi yang telah membimbing umat manusia. Saya ucapkan selamat datang dan selamat saudara siswa dalam tahap pembelajaran online pada mata kuliah yang diambil oleh MPD untuk memahami yang sama perkuliahan online. Yang paling pokok adalah belajar. Saya menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh belajar secara efektif, seperti yang diharapkan Bapak Dr. Iswadi MPD. Mata kuliah ini membahas secara mendalam tentang wirausaha aspek wirausaha, intensi berwirausaha, pemasaran, mentalitas wirausaha, etika wirausaha, leadership, business plan, inovasi, model peran wirausaha, cara memasuki dunia usaha, tahapan penyusunan model bisnis dan inovasinya. Proses dan tahapan kewirausahaan dan kewirausahaan di Indonesia. Kita juga diharapkan dapat secara mandiri proses jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik, juga aktif dalam forum diskusi. Diharapkan mata kuliah ini dapat menjadi salah satu ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan dalam rangka menyelesaikan studi masing-masing. Selanjutnya, peserta menuangkan kompetensi pengetahuan ini dalam bentuk diskusi, isu terpilih maupun studi kasus, dan juga kami berterima kasih pada Bapak Dr. Iswadi MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan 1 yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Apa kabar teman-teman? Jumpa dengan inovasi dalam kewirausahaan. Semoga kita menjadi masyarakat yang berguna. Selamat belajar. Inovasi dalam kewirausahaan. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah 1. Pengertian inovasi yang berisi pengertian inovasi, karakteristik, dan lain-lain. 2. Ada pengertian kreatif yang berisi pengertian kreatif, bentuk, kreatif dalam wirausaha, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikasi dalam wirausaha yang berisi definisi sederhana komunikasi bisnis dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada loyalitas dalam wirausaha yang berisi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas dalam wirausaha. 1. Pengertian inovasi. Next. Pengertian inovasi. Kata inovasi berasal dari bahasa Latin novated atau innover, yang berarti memperbarui atau mengubah menjadi sesuatu yang baru. Inovasi adalah sesuatu yang baru dan umumnya tidak ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2004. Dijelaskan lebih rinci lagi bahwa inovasi adalah setiap kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau rekayasa yang dilakukan dengan maksud untuk penerapan praktis nilai dari konteks ilmiah baru atau metode baru. Sementara pengertian inovasi menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, objek, atau praktik yang didasarkan dan diterima sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk diadopsi atau diadopsi. Next. Karakteristik inovasi. Menurut Rogers, 1983, karakteristik inovasi terbagi menjadi 5, yaitu relative advantage atau keuntungan relatif. Menciptakan inovasi membutuhkan perencanaan yang jelas dan terstruktur. Karena kreasi yang dibuat oleh seorang inovator dapat mempengaruhi kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, inovasi harus direncanakan dengan matang, tidak terburu, sehingga mengarah pada inovasi yang tepat.
2. Compatibility atau kesesuaian. Seorang inovator harus tahu bahwa inovasi akan sesuai dengan kehidupan dan gaya hidup masyarakat. Jika suatu inovasi memerlukan perubahan gaya hidup yang besar atau jika pengguna perlu membeli produk tambahan agar inovasi tersebut berhasil, kemungkinan besar akan gagal. Next. Yang 3, complexity atau kerumitan. Complexity mengacu pada kesulitan bagi pengguna ketika belajar bagaimana menggunakan suatu inovasi. Inovasi yang kompleks hanya akan memperlambat roda kemajuan. Semakin kompleks inovasi, semakin sulit bagi pengguna potensial untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan mereka. Yang 4 ada trialability atau ketercobaan. Trialability adalah menyampaikan betapa mudahnya calon pengguna mengeksplorasi inovasi dari seorang inovator. Seorang inovator ingin melihat apa yang mampu dilakukan inovasinya dan mencobanya sebelum berkomitmen. 5. Observability atau keterlihatan. Observability adalah sejauh mana potensial dapat melihat hasil atau manfaat dari penggunaan suatu inovasi. Next. Manfaat inovasi. Sebagai sesuatu yang dikembangkan dan dibuat baru, inovasi mempunyai manfaat dan juga tujuan. Seperti pengertian inovasi yang telah dijelaskan sebelumnya, inovasi merupakan gagasan atau ide yang membutuhkan proses dalam realisasinya. Dengan begitu, tujuan juga menjadi ciri dari sebuah inovasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya inovasi. 1. Inovasi dapat memecahkan masalah yang tampaknya tidak terpecahkan. Salah satu manfaat adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru ke setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik. Apalagi untuk masalah produk. Jika ada produk lama yang sudah tak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut di pasaran. Next. 2. Inovasi dapat meningkatkan produktivitas Anda dan karyawan Anda di tempat kerja. Dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang akan melakukan itu untuk mengembangkan pikirannya yang cemerlang. Tak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang mau cobaan atau penelitian. Sehingga dengan berinovasi, artinya orang tersebut juga telah memanfaatkan waktu untuk tetap produktif dalam bekerja dan berkarya. 3. Inovasi dapat menampilkan kualitas yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas. Terutama orang yang memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas. Terlebih lagi ketika inovasi yang ia buat berhasil direalisasikan. Artinya, ia dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda yang ada. Next. Yang 4, inovasi dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan pesaing bisnis yang tangguh. Ketika kita adalah seorang pemikir inovatif dalam bisnis, maka secara otomatis kita dapat mengalahkan para pesaing terberat kita dalam bisnis. Kita akan lebih lihai dalam mencari cara untuk merancang produk-produk baru, terhubung dan meningkatkan customer service dengan kualitas yang dapat diandalkan, mempromosikan bisnis kita secara efektif, meningkatkan penjualan, mengembangkan strategi periklanan produk, dan lain sebagainya. Next. Oke. Pengertian kreatif, ide atau inovasi muncul dari pemikiran kreatif. Seorang inovator yang berani mengambil resiko dengan menggunakan metode atau teknik produksi yang baru, lebih baik dan lebih kreatif. Kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Menurut Sadik, 2010, kreativitas adalah gagasan tentang konsep dan rencana kemajuan. Gagasan tersebut diperlukan untuk berpikir dan juga hasil kerja seseorang dalam memecahkan masalah sosial yang berkembang pergaulan. Bentuk kreatif. Untuk dapat menjadi orang yang kreatif, diperlukan sikap-sikap kreatif tertentu. Sikap kreatif dapat dicapai melalui beberapa hal.
Untuk kreatif itu sendiri termasuk yang pertama ide. Ide adalah suatu pemikiran kreatif yang bersifat unik serta belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide juga dapat dianggap sebagai pemikiran yang dapat menghasilkan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, produk. Produk adalah sebuah pemikiran kreatif yang dapat menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan untuk konsumen serta produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, produk bisa berupa barang atau jasa. Tiga, gagasan. Gagasan adalah suatu ide kreatif yang muncul untuk mengatasi masalah. Gagasan ini bisa disampaikan kepada orang lain melalui tulisan atau secara langsung. Kemudian ada kreatif dalam wirausaha. Kreativitas adalah upaya memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk menghidupkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Kreativitas mengacu pada pembentukan ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah upaya menghasilkan uang dengan menggunakan ide-ide baru tersebut. Jika ingin berhasil dalam berbisnis, seorang wirausaha harus menggabungkan sifat keduanya, yakni bersikap kreatif dan berpikir